Berarti lewatnya lewat mana? Lantai 2. Sini. Kampusnya beda. Tenagaan. Ulang muntah. Lewat mana? Saya di Sunan Ambu. Saya di Sunan Ambu. Berarti lewatnya lewat mana? Katukangna lewat kanannya. Ini tuh bisa lewat nama di dia teh. Oke. Siap lah. Siap atuh. Siap. Saya langsung ke Deri we ya. Kang. Punten mau tanya kalau kelas tari lantai 3 itu harus lewat mana ya? Kan saya tahu kan dari sana tuh di pojok. Ya, bisa lewat sini juga, naik ke sini. Ntar turun, masuknya tembusnya ke pendopo. Ntar ada naik lagi ke atas. Oh gitu. Nah, Ya, ke atasnya lewat lewat sini juga bisa, lewat depan. sini. Ya. Kalau ke atasnya lewat mana? Oh ini Pak. Punten ya. Udah lama nggak kesini. Kondisi ininya. Ini ada tangga. Heeh. Ini naik ke lantai 2. Ini Sini. ikutin jalan ke sana terus. Heeh. Sampai ke studio ada turun lagi tangga. Oke, terus lewat pendopo baru Ya, ke sana ke turun pojok ya. Ke pendopo, ntar ada di sebelah kiri di ujung Oke. gedungnya. sama Oke. ke Iya. gereja ya. Makasih ya. Ya. Kampusnya beda. Sama ini udah berubah banyak. Aduh, saya lulusan tahun 96. Kumaha damang? Apal tuh? Arinto. Kang Michael Jackson. Kang Michael Jackson. Kapan? Kang Hesto. Kelas tari di itu, Pak? Angger? Pananang, silat? Pananan mah di dia apa jurusan heula. Kaluhur. Ya, biasanya sok di dia ada pananan mah di Sana menuju silat, sana. Menuju kelas silat. Painten di luhur. Di luhur itu nya. Mohon. Siap. Mangga, kalau Mangga. Tuh, teman-teman. Ini ruangannya udah banyak berubah. Sekarang ada di kampus ISBI. Dulu kampus saya STSI. Lagi langsung mau ketemu sama Pananang dan Deri. Lagi kelas silat, lagi kelas pencaksilat. Ini dulu sih ada tangga di sana, nggak tahu sekarang. Masih ada tangga ya? Ini aja sini. Punten bade tumaros aya lantai 3 ruangan Ono di mana? Ruangan Ono. Ono ini. Oh, kaluhur deui. Oh iya. Nuhun. Wah ini. Ini kelas tari ruang Ono. Ini lagi ada pencaksilat. Ketemu dosen saya dulu sama ada dosen yang lagi viral namanya Deri. Ada dosen. Lagi serius. Nggak berani kan? Tujuh, 8, ayo, ya, Iya Kak dosen Abi ya. sehat. Alhamdulillah sehat. Lila lapisan nih lawas. Iya. Juragan, kamu angkatan baru. Angkatan lawas. Bapak
pertama ngebimbing awal itu angkatannya beliau. Ya tahun seberapa? Detilu, detilunya. Detilu. 83, Ya. 94. Angkatan itu. 1994 bukan 2024 ya. 1994. Jadi beliau senior banget. Dan gila banget. Oh. Dalam artian bahwa Normal kan Normal. gilanya, positif ya gilanya, bukan gila negatif. jadi beliau ini salah satu pendobrak, bukan pendobrak kreativitas sebetulnya. Gitu ya. Nah, kamu harus seperti dia dalam artian bahwa dasar-dasar kita adalah tradisi. Tetapi ketika kamu nanti berkiprah di luar, itu kamu mau ngapain terserah kamu. Dan beliau salah satu pelopor modern dance di Indonesia. Bukan di Jakarta meliti di Indonesia. Nungarana, Krisdayanti Mimiti rame. Nah, beliau koreografernya. Dan itu lulusan STS ya, STSI udah STSI. Udah STSI, udah sekolah tinggi. Karena kita mengalami 3. ASTI zaman Bapak. Iya. STSI. Baru ISBI zaman. Jadi ini salah satu yang sering saya ceritakan kepada semua alumni tentang keberhasilan beliau bagaimana merambah dunia luar. Teman-teman, nih tadi udah kuliah dikit sih, nyela kuliah. Ini sebenarnya saya nggak beres nih ngeganggu kuliahnya Pananan sama Pak Dery. Tapi wah jauh pisan skillnya dari zaman saya kuliah sampai sekarang. Merosot, sot. Karena saya ya, terutama saya aja yang merasa udah pernah dapet perkuliahan ini karena sudah tidak dibiasakan, sangat nggak beres kan Der. Karena ini kan kita tuh bergerak dari dunia kebiasaan, harus dibiasakan. Jauh banget. Terus ini habis ini teman-teman aku mau ngobrol bareng sama Dery sama mau seru-seruan. Gimana Pak? Apa kabar? Sekarang itu alhamdulillah kedatangan tamu sing teh. Hari sih. Istri saya. Masih sama. Kapan datang? Dari hari Sabtu. Hari Sabtu biasa teman-teman penari di Bandung dulu, terakhir sini Senin. Berikut saya calling juga ke Komek, Kodel, Bu En, Pananan, Pak Asep, Bu Eti, Bu Leo. Izin. Mau bikin ini Pak, cerita ini nostalgia saya, Alpha Plus Dancer YouTube channel. Nostalgia tuh. Nostalgia atuh. Apa tuh? Kalau nostalgia ya? selesai. Oh apa dong? Apa ya? Iya, Kalau sekarang mah bukan nostalgia, apa tapi dong? progresivitas dari Alpha Plus itu. Iya. Ceritanya, sejarah, historinya. Histori. Itu menjadi dokumen penting. Iya. Karena bukan pernah sih bagi orang-orang yang tahu itu Alpha Plus itu menancapkan satu genre yang berbeda dengan yang lain. Amin, hatur nuhun. Makanya ini tuh jadi cerita. Kan udah eranya begini, jadi mau nggak mau aku cerita ke teman-teman di sini bahwa saya kuliah di sini dulunya dan ceritanya tuh banyak banget versinya, bukan versi, istilah kata perubahan transisinya dari zaman aku kuliah, turun dari 3 S1, sekarang ISBI ya kan, berubah nama ISBI sebelum pandemi kayak gini, itu kan tadi udah beberapa cerita deh. Betul. Jadi kalau saya lihat nih Alpha Plus ini string banget nih. Nah, mungkin karena kedekatan emosional lah. Iya. Dan itu ngobrol sebelumnya juga sering ngobrol. Yang menarik itu dari tradisi bagaimana diolah meskipun objek materialnya Modern. dalam tanda petik gitu. Tapi
tis isbika kelihatan lagi di tis. Nah itu yang mana atunya itu yang harus dicari, dan itu mah hanya bisa dirasakan. Kok beda gitu jenuh lain tuh lepas banget erek. Itu apakah beat dan lain sebagainya gitu ada. Saya itu yang menarik deh. Yang beda dengan yang lain. Benar, ini bukan karena di depan ini bukan. Saya lihat. Kenapa itu bisa nancep itu karena itu yang harus disadari itu. Karena kan dianggap di Indonesia atau di Jakarta banyak yang seperti Arief gitu ya. Tapi kenapa ini bisa muncul gitu? Karena ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan, berbeda ditangkap. Itu yang menarik. Siapa ini? Hatur nuhun. Ih. Dan saya, ya sorry bukan karena bukan. Ya oke, itu ada karena kita satu alma mater dan itu bukan subjektif apa karena kebanggaan saja. Itu. Siap bagus. Ini juga kebetulan saya baru ngeh di sini pun juga ada dosen milenial kan yang merambah ke zamannya adik-adik saya, zamannya sekarang. Yang sekarang pun mau nggak mau saya harus berusaha melina pola pikir dan lain-lain. Itu tadi pas ketemu itu ada Derry, ada Joni juga kan. Itu yang masih ingat ketika saya di studio diundang ke sini waktu masih Iya. Kenapa memilih Arinto bukan semata-mata Arinto alumni karena banyak yang lain. Iya. Itu saya tahu ini menurut saya kalaupun subjektif ini beda loh. Tapi ditangkap sama anak-anak kenapa ya? Nah gitu. Nah, itu yang bukan harus jadi teman-teman itu bukan harus nyeples seperti tapi ada konsep yang ditawarkan itu yang penting. Cerita Derry juga. Waktu pas saya datang saya mah lupa tuh. Kang saya tuh lagi waktu masih mahasiswa tuh ngelihat Akang. Ya saya juga pada saat ngobrol bukannya harus kayak saya tapi ini loh bahwa ini tuh seni tuh kayak gini. Rimba belantara nanti setelah lulus tuh kayak gini, kayak gitu-gitu aja sih. Artinya anak-anak itu, para mahasiswa itu, ya seperti kakak-kakaknya termasuk lain, banyak meresepsi, banyak menonton gitu. Itu yang penting. Jadi kalau banyak menonton lebih beda referensi. Di non bisa. Sahawain di dia ini. Yang senior mah sekarang tinggal Pak Dindin, Pak Kawi, Pak Nani, saya, Pak Nani, udah selesai. Setelah itu 5-6 tahun ke belakang itu habis semua, tinggal yang mudah-mudahan. Iya tuh. Yang mudah-mudahan bisa. Karena apa? Kan kita mah banyak di lapangan intinya, dan itu penting, itu pengalaman luar biasa. Kenapa Arin bisa ngomong, bisa eksis itu karena itu kan. Jangan di sini aja gitu intinya ya. Iya, artinya apa ya? Kurung matok ke. Bukan Zona nyaman. Bukan di jalan, udah selesai, udah gitu. Saya menjadi pegawai selesai. Karena ya itu di luarnya lain permasalahan. Setuju pisan. Teman-teman, ini dosen saya juga. Teman, sorry. Teman. Dosen juga, kakak kelas, lebih ke kakak kelas. Waktu itu juga sempat berkarya pada saat ngedukung ya ininya. Luar biasa Arif. Lamanya. Iya, lama banget datu pandemi nggak pernah kesini-sini. Semoga sehat, sukses terus. Siap. Amin. Mangga dia. Iya, siap. Pada kekuringan deh, iya pada ingin tahu ruangan-ruangan yang dulu. Apa ini? Pak Joni, ada Pak Kawi ya? Hai, halo Pak. Assalamualaikum. Iya. Bu Eti damang, Bu Eti. Aduh. Makan dulu yuk. Iya, mangga. Ini Bu Eti, Ule itu. Iya. Neng cantik, aduh. Alhamdulillah. Makan dulu yuk. Iya, mangga. Nanti makan dulu. Iya, Bu. Bu Lina, apa kabar Bu Lina? Mangga tuang heula, Bu. Aduh, Pak Kawi, kumaha damang? Pak. Arin tuh. Iya. Tambah agus. Pak, sehat. Ini ada penarinya, Pak. Di belakang. Tuh, ada penarinya, penari Bapak. Mana? Ini penari. Pak Kawi, sehat Pak Kawi? Arin, Pak.
Aduh, punten ngaganggu tuangna. Punten. Hebat sarehat ge. Alhamdulillah Bu. Pak, iyalah Bu. Naonnya buleud ayeuna mah. Teman-teman, ini Pak Kawi, dosen membimbing saya D3 dan ngebimbing saya sampai juara nasional di Solo. Ya, betul ya dulu ya. Tahu. Ini anak yang nakal. Anak yang nakal sekaligus tentu kreatif ya. Gitu. Tradisional diputar balik di otak-atik. Maka menjadi milik semuanya saat ini. Amin, Benar amin, ya. hatur nuhun, Ya, hatur nuhun. doain ya, Iya, terus ya. Amin Pak, sehat terus Pak. Mangga dilajeng nih. Iya, ini istri saya. Ya, Aduh. pertama kali nari sama aku kan RCTI. Iya. RCTI 2003. Iya, bener. Lagunya Haleluya Handal. Iya bener ya, waktu itu ngejok ya Pak ya. Hanya ingat. Sehat Pak. Sehat, ini sehat banget. Iya sama kayak saya, sehat banget. Pandemi. Pandemi sama bulan Tahu bulet. Ini Bapak yang ngajar tari Jawa. Ya kan, Pak? Sama komposisi. Komposisi. Suruh melintir. Beneran. Ini Ibu Lina yang ngajarin saya tari kreasi. Tari Sunda kreasi ya Bu ya. Iya. Terus itu Ibu Eti Ule yang ngaudisi saya pada saat masuk ke sini. Saya break dance, Bu Eti yang Bu Eti yang iya Bu Eti sama almarhum Pak Adang ya Bu ya. Iya benar. Itu saya break dance, kerengkel jahe bahasa Sunda nama. Tapi nari wayangnya bagus loh. Amin. Nah iya, dia juga atuh penata tari muda terbaik di Iya. Solo. Ketika Alhamdulillah. dia harus serius, bukan yang kontemporer, bukan yang breakdance, tapi Iya. dia yang serius juga penata Alhamdulillah. tari di Itu Solo. Pak Kawi yang ngebimbing saya bikin judul Teja Ingrana, Pak Kawi juga yang bantu. Mangga. Dilajeng. Pak, Sip. Bu, silakan maaf mengganggu. Halo teman-teman, nih udah ketemu sama Dery dan Johnny. Mereka berdua ini udah nggak bisa diomongin deh. Dari omongan saya mah udah saya ini. Cuman sekarang saya langsung aja ke Dery dan Johnny yang bercerita latar belakang masing-masing. Jadi Johnny pertama ketemu nari sampai kayak gini, kemudian dari Dery kemudian ke Johnny. Mangga, Der. Kalau disebutin dari awal Panjang ya? panjang lebar. Oh. Dari mulai lulus aja. Iya, boleh. Pertama lulus SMA Iya. itu dari Aliyah. Alia, Madrasah Aliyah. santri. Santri tapi murtad. Enggak juga, enggak. Jadi awalnya emang ada bibit sedikit nari. Kan dulu musim-musimnya K-pop tuh. Oh iya udah K-pop, zaman udah zaman ya. K-pop 2011. Habis itu teh langsung ketarik tuh kuliah di BSI dulu. BSI. Di Jalan Jakarta. Oh. Nah, 3 bulan. Sempet kuliah dulu. Oke. 3 bulan. Habis itu naik angkot warna biru, Buah Batu Kalapa. kalau nggak salah. Iya. Lewatlah ke sini, lihat kampus, lihat brosur, ada jurusan tari. Wah, kayaknya seru nih. Iya. Gitu kan, seni gitu. Iya. Jadi ngelihat orang-orangnya bebas banget gitu. Habis itu tertarik masuk ke ISBI. Daftar iseng-iseng, langsung daftar, keterima lulus. Nggak ngomong dulu sama orang tua sampai semester 3. Orang tua di mana, Bu? Enggak Di- di rumahnya barengan apa enggak pada saat daftar? Enggak, itu? udah ngekos Oh, udah ngekos di Bandung. Asli mana pun? Asli Majalengka. Jadi orang tua di Orang tua Majalengka. di Majalengka, Oke. aku udah di Bandung ngekos. Habis itu daftarlah di sini, nggak tahu tuh orang tua sampai semester 3. Iya. Karena dari semester 3 sampai semester 4 itu teh ada undangan dari KBRI apa ya? Iya. KBRI Madagaskar. Heeh. Otomatis kan harus ada izin orang tua. Iya. Baru Udah minta langsung izin. dibawa ke sana, Wah. Semester 4. Semester 4. Semester 4. Dan pas waktu kuliah banyak anak SMKI sih untungnya yang ngedukung, makanya bisa nonjol dan Betul. berangkat ke Madagaskar. Iya. Udah makan
laki-lakinya sedikit dan mahasiswanya sedikit. Terus yang ke lirik cuman alhamdulillah Derry yang ke lirik. Habis itu berangkatlah lancar kuliah dan lain-lain, dipepet sama Mbah Nanu. Oke, Pak Nanu Munajat, Pak Nanu guru Munajat, tari rakyat. guru tari rakyat. Betul, dosen tari rakyat ya. Dari situ teh dipepet ikut ngajar. Habis itu sok kamu kuliah. Pak, uang nggak ada. Kuliah apa nih? Kuliah S2. Iya, udah diiming-imingi dari semester 7 teh. Sama Mbah Nanu. Kuliah. Sok dah kamu mah rajin, nggak kupu-kupu kayak orang lain. Kan orang lain kalau misalkan kuliah datang ke kampus belajar udah pulang. Tapi kan kalau prinsip kita mah yang emang kalau misalkan pengen bagus, kenapa prosesnya nggak bagus gitu. Iya, benar Pas- setuju. Pas pulang kuliah itu dari selalu memanfaatkan bahwa ada 4 mata kuliah, berarti ada kita free 4 jam buat latihan setelah beres kuliah. Jadi selalu abis beres kuliah pasti latihan dulu baru pulang. Nah, Mbah Nanu lihat ke proses itu. Ikut kuliah sok S2 pasti ada biayanya. Udah Mbah Nanu mah nggak ngasih speser pun, cuman dosen yang lain karena ketarik sama Derry patungan lah semuanya. Keren. Udah patungan dari Dosen senior itu teh. Iya, dosen Siapa aja sebutin? Bu Leo, Buleo, ada Pak Asep, Pak Asep Jatnika, ada ketua Bu jurusan. Lina, ada Bu Lina, Ada Bulina, terus ada Bunda Yayat. Bunda Yayat. Semuanya rojong patungan untuk ngejar uang 11 juta tuh, Buat S2 daftar teh. S2. Keren. Dari itu udah deg-degan gimana ini ke depannya bakalan bisa nggak ya? Iya. Tanggung jawabnya besar kan? Udah habis nantilah Pak dipikir masih semester 7 kata Derry teh. Sok ke Bapak kayak di patungan, kasih Bapak. Ya, santai-santai ternyata dibuktikan lah. Pas udah beres TA dan lain-lain, alhamdulillah semuanya lancar. Habis itu langsung rojong semuanya nih janjinya. Langsung kuliah daftar S2. Terus abis lulus Langsung digaet. Oke, langsung dibikin lari. Itu namanya ikatan dinas tidak formil ya. Betul banget. Dulu zaman saya juga ada ikatan dinas, tapi kan formil melalui pemerintah gitu segala macam. Kalau ini ikatan dinas dari riungan para dosen senior. Terus pinternya lagi dosen senior. Pas waktu kuliah S2 itu nggak apa ya? Nggak dibiarin. Tapi disuruh ngajar juga, jadi ngajar sekaligus kuliah gitu. S2. Jadi udah dicemplungin kayak magang. Magang tanpa gaji. Magang tanpa gaji tapi mantap. Maksudnya secara praktekal pengajaran, ilmu kita mengajar sudah diterima pada saat kuliah pula gitu kan. Itu jadi alhamdulillah lah. Itu susah loh. Nggak semua kampus bisa gitu dan nggak semua mahasiswa bisa merasakan seperti ini. Apalagi ini dunia praktikal kan, dunia praktikal apa maksudnya bergerak nggak cuma teori kan. Gitu. Jadi aja Pak dosen Derry di ISBI. Aduh gitu. Sekarang tadi kesuruhan Pak dosen Derry, sekarang Pak dosen Joni Permana alias Pak dosen JP. Oke, kumaha Pak Joni? Kang. Ya sebelumnya ceritanya. Alhamdulillah bisa berbincang sama alhamdulillah. Hatur nuhun nih mah, hatur nuhun pisayang, hatur nuhun beneran dah. Iya. Udah jauh-jauh di Jakarta, ingin silaturahmi. Iya, alhamdulillah. Gimana Kang Joni bisa ya sebelum jadi dosen kan otomatis ngerasain kuliah kayak gimana, sebelum kuliahnya kayak gimana kayak tadi Derry teh yang latar belakangnya seru. Ya betul, kalau misalkan diceritain tadi kata Derry bisa berjam-jam gitu bener. Cuma mungkin proses ini tuh menjadi salah satu pengantar Joni bisa sampai sekarang ini. Ya kata dibilang sih udah menjadi tahu bahwa JP itu seorang desainer aksesoris. Udah gitu. Jadi itu ada ceritanya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya tuh orangnya orang yang pelin-pelan. Bener. Jadi itu aku tuh mau ngambil apa sih waktu di SMKI Karawitan. SMKI. Nah, SMKI Karawitan itu 1 tahun.
vokal itu di vokal ya. Oh, vokal. Vokal sama Bu Ida Rosida. Ngawihna jago, cenah ngawih tuh nyanyi nembang apa? Ya bernyanyi, Ya, versi tradisional, versi Sunda. Iya. Pokoknya itu 1 tahun, wah gak betah karena dulu tuh keluar tuh karena gak bisa ngendang, gak bisa ke alat musik, gitu. butek, pakai alat musik notasi dan lain-lain, udah gak bisa. Oh gitu. Iya. Cuman ini, Cuma ini vokal aja. Aku kira karawita tuh cuma nyanyi aja. Iya. Ternyata semua harus bisa ya, alat musik, kacapi, suling, kendang. Wah, itu keotakan gitu kan. Oh gitu. Betul. Udah gitu setahun, udah stres, jadi pindah ke tari. Untungnya tidak ngulang waktu itu, jadi terus dilanjut saja. SMKI. waktu SMKI itu, Mas. masih. Sekarang namanya SMK 10 Bandung. Bandung. Nah di tari akhirnya mendapatkan kenyamanan. Oke. Gitu. Bisa mengolah vokal juga gitu Iya. kan, ada antawacana dan Iya, lain-lain. iya. Terus ya gerakan juga bisa katuturkeun istilahnya, walaupun itu nol banget, gak pernah nari sama sekali. Dan akhirnya ke S1 masih konsisten tari, Iya. kemudian di penciptaan Iya. waktu itu. Dan memang dari dulu identiknya pasti kalau ngegarap pasti dengan kawihnya gitu dulu. Nah, Garapannya selalu ada nyanyinya kawih, ya, gitu. nyanyi, ngawih tuh nyanyi. Nah itu mungkin menjadi salah satu ciri khas waktu itu. Tapi memang jujur sih, kalau aku nggak semua tarian bisa gitu. Pasti ada kekurangannya gitu. Pasti kan kalau dari ini aku lihat dia bisa ke modern, bisa ke tradisi. Kalau aku modern mungkin bukan nggak suka tapi nggak bisa. Si tubuh ini nggak kebadanan, nggak kebadanan, iya, kekawandaan iya. istilahnya. Jadi kayak nggak mantes gitu iya, ya. nggak mantes. Terus kalau bikin koreo juga Iya, iya. terbatas dengan koreografi dan lain-lain. Hingga pada akhirnya S2. Nah itu galau lagi. Apakah mau diteruskan ke tari dengan konsisten penciptaan, atau ngambil ke jurusan yang lain? Itu menjadi ujung tombak gitu ya, penentuan hidupku mau dibawa kemana gitu. Johnny itu sebagai apa sih? Penyanyi, penari, koreografer atau apa? Gitu. Akhirnya kan kalau dulu itu sebelum menciptakan tarian pasti nyiptain dulu kostumnya. Gitu dah. Ke situ. Der geus we aku ieu bikin kostumnya kieu sok digerakkeun kumahanya. Gitu kan. Kebalik. Jadi kostum heula ngadeg di Oh, desain jadi kostum dulu, baru ngebayangin tarian dan gerakan, kemudian pakai konsep, udah jadi. Nah itu yang menjadi salah satu keanehan, keunikan di dalam diri tuh. Terus pas S2 kenapa aku nggak fokus aja di sebagai desainer kostum dalam pertunjukan gitu kan? Toh memang karya-karya sebelum jadi koreografer juga banyaknya di sebagai desainer kostum gitu, penata rias dan busana. Nggak akhirnya clash sama pembimbing waktu itu Pak Yusril Seliana. Wayang yang dia sangat menantikan Johnny itu sebagai penari wayang penerus dia. Gitu. Tiba akhirnya dapat kabar, wah Johnny udah ke seni rupa. Jadi S2-nya seni rupa. S2-nya seni rupa. Nah, seni rupa di situ. Ya akhirnya mau gimana, ditantang sama Pak Yus. Ya silakan Johnny mau ngambil apa itu hak, tapi jangan salahkan Bapak kalau kamu tidak bisa kemana-mana. Dari situ sedikit membikin ini ya, stuck gitu kan. Pokoknya ya kudu katari atau hal lain. Tapi dari situ bimbingan sama yang lain-lain. Akhirnya kan kalau S2 itu gimana kita menggali potensi kita. Kalau misalkan ada potensi di situ, oke, kenapa tidak? Jadi istilahnya keluar dari zona nyamannya gitu. Iya, benar. Keluar dari zona nyaman. Akhirnya ketika ujian itu kebetulan waktu itu mendesain kostum putri-putri legenda. Jadi mengkaji berbagai macam tokoh-tokoh dari legenda di daerah gitu. Jadi penelitian waktu itu sampai ke Nyi Roro Kidul, ke kamar 308 waktu itu. Seriusan? Ke hotel itu masuk. Dan itu 8 tahun baru dibuka dan boleh diizinkan. Ada sampai merinding kalau itu. Diizinkan masuk itu Johnny waktu itu ke dalam kamar itu, ke hotel kan, itu sama Muringkak. Ya Muringkak pasti kalau ngebahas tentang ibu, aku bilang ibu itu selalu ada. Ya pokoknya itu
Kuat magisnya emang bener kuat. sih. Jadi proses penelitiannya, proses pengkajiannya itu benar-benar dipantau dan dipandu sampai kita tuh harus ke sana langsung dan kayak komunikasi ya. Dari situ, dari penelitian itu bukan hanya materi-materi atau data-data, tapi nilai di dalam tuh. Iya, ngerasain ngerasain gimana itu di dalamnya. mulai kepekaan di situ, merasakan. Jadi kan apalagi kalau kita mewujudkan sosok yang sudah ada, kemudian itu berpengaruh di masyarakat umum, itu jangan gegabah. Cuman kulitnya doang, tapi harus ke dalamnya. Iya. Nah itu alhamdulillah waktu itu berhasil dipentaskan di Sunan Ambu dengan kereta kencananya, dengan dayang-dayangnya. Nanti bisa dilihat di YouTube juga ada. Kemudian ngambil ke Nyi Rambut Kasih Simba, yang dia tokoh Majalengka dari daerah Deri. Diantar juga sama Deri waktu itu ke Simbar Kancana, dan itu kuncennya dia sambil nangis karena dia terharu. Ibu mah nganter sahawae nu ka dieu, belum pernah Ibu Simbar Kencana tuh ada di situ. Tadi tuh ada hadir Ibu kuncennya. Saksinya Deri sampai nangis. Aku kan itu ada batu Simbar Kencana yang terus menangis ada airnya. Itu harus dibawa katanya. Oh, airnya harus dibawa. Dan air itu nggak pernah habis. Iya. Walaupun musim kemarau. Iya, walaupun musim kemarau. Di batu gede banget. Iya. Nah itu jadi cerita-cerita itu memperkuat spiritual Johnny sebagai pencipta kostum itu. Dan kemudian finalnya itu ditampilkan di sana, dan akhirnya itu menjadi satu embrio yang sangat luar biasa. Gimana ya, berkahnya lah kalau dibilang, setelah kita tuh menghargai para tokoh-tokoh legenda, kemudian diperkenalkan di Sunan Ambu, itu meledak hingga akhirnya itu dilihat waktu itu ditampilkan di Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, Grand Indonesia. Itu dari sekian proposal masuk ratusan, itu 10 diambil, dan salah satunya karya itu Nyi Roro Kidul Dewi Legenda. Kemudian sampai ke Berlin waktu itu, terus sampai ke New York, sampai sekarang itu gara-gara Putri Legenda itu bisa sampai setahun tuh 2 kali ke New York, dan bisa sampai bawa orang. Itu gara-gara kostum itu yang dibawa terus. Berarti Johnny dikasih izin ya intinya. Ya alhamdulillah mungkin itu berkahnya karena izin dari Allah juga, dan perjuangan Johnny untuk mendapatkan sesuatu itu tuh ya percaya tidak percaya gitu. Terus kata kuncen yang ngejaga 308 itu, Mas Johnny pesan ibu ibu teh ya, hadir berarti. Pesan ibu kalau mau bikin sesuatu apa-apa selipkanlah warna hijau. Nanti Akang kalau misalkan lihat karya saya di Instagram pasti selalu ada tersimpan hijau atau batu atau apa. Ya itu percaya gak percaya, tapi ada kretek hati suara hati gitu, bahwa kalau tidak ada hijau tuh gak sempurna. Gitu. Oh gitu teman-teman. Iya, jadi ya itulah dibalik perjalanan mistisnya, keprimplanannya Johnny dari penari, kemudian dari S2 ngambil seni rupa busana, sampai sekarang akhirnya ya bisa membawa seni tradisi lewat cerita-cerita legenda dan diwujudkan ke dalam kostum. Gitu. Bener-bener. Itu yang menjadi salah satu keren. Nah kalau pada saat kalau cerita Dery pada saat kuliah itu riungan para dosen untuk ini Kak. Kayak gitu juga nggak? Iya. Sama sebetulnya ceritanya tuh sama kayak Dery sih. Kita tuh selalu berkaitan gitu. Sampai akhirnya kita tuh kuliah tuh karena bukan kitanya malas atau gimana, keterpaksaan karena kita maksain, gak ada yang biayain. Ya orang tua kita ya sebagai buruh bangunan, terus ibu rumah tangga, siapa sih yang mau itu? Tapi kita aku sama Dery itu berprinsip
selagi mana kita bisa sendiri melakukannya itu, kenapa tidak gitu. Bener, Dan bener, akhirnya bener. kan ada jalannya. Iya. Kita curhat ke Ibu Leo waktu Iya, itu, iya, "Bu, iya, aku kurang gini, tanggal segitu harus ada ini." Ya udah sok. Nah, iya pakai heula. Akhirnya dapat beasiswa, bisa kebayar. Ya itulah. Keren. Allah tuh maha adil lah. Iya. Setiap kalau kita punya keinginan, punya kuat mimpi, ya, kuat, ikhtiar, ikhtiar, usaha. insya Allah apapun itu akan terwujud. Terus aku percaya sama mimpi, Kang. Mimpi dari sekarang apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita inginkan dalam hati, yakinkan bahwa itu akan terwujud dan kun fayakun pasti terwujud. Ya, siapa sangka sih kan Amin. kita bisa keluar masuk Amerika gitu tiap tahun, kita dibayar, kita dibutuhkan, kemudian kita bisa show di sana. Itu kan keinginan yang wah naon sih Mimpi hayal-hayal. mimpi teh menuju jauh-jauh Iya, teh iya, di iya, Indonesia ge can Betul. tapi karena aku yakin ya itu akan terwujud. Keren. Kalau istilah nama kata mafia tuh the law of attraction, jadi kekuatan gaya tarik semesta dengan hati kita gitu. Karena akan mewujudkan semuanya gitu. Saya kan pernah kuliah di sini. Secara secara perkuliahan lumayan jauh lah ya zamannya gitu ya, zamannya. Pada saat itu zamannya nggak ada kepikiran jauh-jauh ketemu pandemi ya kan ya. Jauh kan. Nah, terus di masa kalian pun belum ada pandemian kan pada saat kuliah S1 dan S2 kan? Belum. Nah. Dar tiba-tiba pandemi. Dar kalian yang ngajar. Gimana tuh? Pada saat 2020 pertama kali, kemudian ke 2021 pola ngajarnya gimana dan lain sebagainya sampai sekarang. Mangga ngadongeng, mangga cerita. Satu kata, anak muda yang jadi korban. Kalian berdua. Iya. Kenapa? Karena mungkin dosen senior juga mengakui ketika mereka bilang sok sama yang muda-muda. Kalau masalah IT, masalah apa sama yang muda-muda. Mau nggak mau ini harus ke tanggulangi semuanya. Jadi yang muda yang maju. Kayak kan kalau misalkan kuliah daring kayak gitu, kita pertama bikin modul. Oke. Modul prakteknya iya, modul tulisannya iya. Modul tuh temen-temen kayak tutorial. Kayak tutorial gitu lagi. Mau jadi praktek itu berarti video ya? Jadi kita bikin video dulu tuh dari satu struktur tarian itu kita bikin dibagi jadi berapa bagian. Itu kita bikin. Jadi satu pertemuan dari A sampai Z terus seperti itu. Jadi tiap pertemuan kita ngasih video ke mereka dan mereka ngasih laporan pembelajaran ke kita. Gitu. Itu sih yang bikin pusing. Dan otomatis itu ngaruh banget ke kualitas anak-anak. Setuju, pastinya. Itu banget. Pasti banget, pasti. Maaf nih, saya kan modern. Di Jakarta pun banyak teman-teman pengajar yang tadinya offline. Modern ya, modern gitu kayak ngajar anak-anak apa segala macam. Punten, koreografi modern tuh saya bilang agak lebih simpel dibanding tradisional. Secara detailing, secara rasa kan kalau di tradisional ada istilah wirahma, wiraga, wirasa kan gitu. Wiraga udah otomatis detail geraknya. Wirahma ke irama ritme dan wirasa. Nah, yang susah wirasa. Kalau online dan lain-lain, ya kan? Nah, jadinya saya tangkap buat modern aja udah susah. Apalagi kayak kalian ini mengajar dan kalian kampus ya, kuliah. Yang nggak cuman kayak sanggar gitu loh, hanya sebatas ini harus dalemannya juga. Itu untuk yang ditari kan. Kebetulan Dery ini ngajar tari jaipongan, tari penca, terus sama koreografi itu kayak komposisi bikin berkarya, gitu. karya tari. Nah, ke Joni nih, Joni kan ngajar apa aja, Jon? Hias busana sama wayang. Nah, gimana tuh kemarin pas lagi pandemi? Kerasanya sih pas tahun pertama ya, 2020 berarti. Itu kita tuh lagi asik-asik di mata kuliah, terutama di drama tari itu kan. Oh iya. Itu sangat pengaruhnya gede sekali karena kalau drama tari kelompok gitu kan. Kenapa ketawa? Ada prajurit, ada pembayang dan lain-lain. Tiba-tiba ini gak boleh luring atau gak boleh tatap muka. Itu gimana yang kelompok?
Ya, Gimana? sama bayangin. Kan kalau Drama drama tari tari. istilahnya berkaitan satu sama Iya, lain iya, kan. iya. Harus ada Dialog. wacana, Iya, antar wacana tuh dialog. Terus gimana caranya itu harus gabung? Harus gabung. Kan susah. So, bayangin Maksudnya di rumah masing-masing Rumah gitu ya? masing-masing, di daerahnya masing-masing. Dengan properti yang seadanya. Mereka properti kayak kondewa, terus itu kan tertinggal di kosan, tidak bisa dibawa. Jadi misalnya Gondewa tuh gada ya? Gada. Itu Terus anak panah. Itu dia pakai gantungan baju. Gantungan baju, hanger. Terus ininya pakai sapu. Nah itu Jadi prihatin tapi yang serius. Jadi pasti ketawa kalian sebagai kayak dilihat lawakan Iya, gitu ya. lawakan ngomong sendiri, antar wacana sendiri. Drama tari ya. Komedi jadinya. Drama komedi ya. Jadi kayak OVJ ya. Jadi karena OPJ. Coba. Ya itulah yang dirasakan kesulitannya di situ. Terus rias busana juga Nah, sama. busana tuh gimana tuh? Kan itu harus benar-benar praktek ya, seperti halnya tarian, kita harus bagaimana pengaplikasian Dari desain dan ke lain-lain. bentuk Terus, jadinya. Kan bikin kostum, kan kostumnya itu harus dibeli di toko. Sebenarnya toko lockdown. tutup. Ya, tutup. Jadi dia memanfaatkan apa yang ada di sana. Silakan aja cari di lemari Anda. Oh gitu. Yang bisa dipakai. Disuruh kreatif dengan yang ada di rumah. Ya, terus cari bahan-bahan alam yang bisa kalian gunakan untuk aksesoris. Daun, ya, kayak gitu-gitu daun ya. kering, buah-buahan, sayur-sayur. Iya, jadi recycle juga gitu. gitu. Ya, sebagaimana gimana ya, kita teh improvisasi dengan pandemi Iya, ini. iya. Ya itu setahun itu stres kayak gitu, kita mikir apalagi ya ini pertemuan gitu. Apalagi ke depannya Ke depan gitu. Mikir karena kita terlalu mumet mungkin ya. Iya. Akhirnya nemu solusi. Iya. Kayak studio udah mulai pada buka tuh, studio tari. Udah mulai gitu ya. Yang kayak gitu kan Studio udah pada senam udah mulai buka. Jadi nawarin lah kita ke anak-anak. Untuk tatap muka. Ya, untuk tatap muka. Kawan gimana ini? Kalau kita mah bapak mah terserah ke kalian. Mau luring ayo, mau enggak pun enggak apa-apa. Tapi untungnya anak-anak yang minta. Oke, Ya, karena kan gemes satu ya. Ya gemes. Jadi merekanya juga kesal sendiri. Jadi kuliah selama ini bayar ini terus keadaan pandemi kayak gini nggak ada yang didapat sedikit pun. Iya. Jadi mereka nekat ya udah kita sewa studio aja dan studio yang kita pakai Epoy Holland dan lain-lain. Iya. Mereka bayar sendiri. Jadi ini judulnya gerilya, Iya, gerakan bawah tanah underground. Iya. Nggak lewat kampus jatuhnya ya, nggak bisa ke kampus jatuhnya ya. Iya mau segimana apapun kan kita pengen ngasilin anak-anak yang emang benar-benar bagus, berkualitas. Itu Setuju. Kalau kita mumet terus berputar di daring nggak bakalan ada kemajuan. Yang kita luring aja istilahnya kualitasnya segitu-gitunya gitu ya. Iya ya. Itu yang kan habit orang-orang lama sama orang iya. Kalau kita mah kan orang lama mikirnya pengen bagus nih. Iya, sama bener. orang lain terus pengen kepake, pengen apa iya. gitu. Kan yang sekarang mah beda gitu. Kayak misalkan masuk kuliah pulang lagi enggak. Gitu dong. Jadinya apalagi sekarang yang daring kan. Iya. Yang lama aja pengen bagus. Nah kan yang tadi tuh nyamber dari yang drama tari tadi kan. Nah ujian akhir kayak bikin karyanya tuh gimana? Tetap bikin video, niat, nyewa studio, apa gimana? Apa membuat sesuatu yang ala kadarnya aja? Ya pada akhirnya kalau ujian akhir semester ya di mata kuliah untuk 1 tahun itu ya seala kadarnya. Karena kita belum siap sekali jujur untuk menghadapi daring seperti ini. Jadi istilahnya ya sudah, yang penting semester ini terlampaui, ada nilai ada gitu nilai, ya. Terus untuk kehadiran pun berapa persen ditoleransi. Iya. Seperti itu. Jadi kita tuh seadanya. Iya. Gitu. 2020 berarti ya. 20 ke 21 berarti. Iya. Aduh, nah dari 21 ke 22 nih gimana? Ada kalau 21 ke 22 kita udah agak longgar. Ya. Udah mulai kayak studio pun nggak terlalu sering
sering pinjam gitu. Iya. Jadi kampus kan udah mulai dibuka tapi tetap nggak boleh ada perkuliahan, Iya. cuman kitanya yang bandel lagi underground lagi Iya, kita pakai. iya. Jadi kita ke kampus tapi nggak tekniknya nggak semuanya dulu masuk, nggak berat semua orang masuk. Tapi ada berapa orang dulu, berapa Iya. orang dulu. Pengurangan kapasitas ya. Iya. Terus baru kita juga cari ruangannya yang emang bener apa ya, kalau kata bahasa Sunda nyempot yang Nyempot. apa ya, Mojok banget. Mojok, yang silent jauh. ya, nggak kedengeran, nggak Kayak terlampau. ruangan tadi kan di Ono Iya. itu nggak bakalan, kalau misalkan Nggak kedengeran ke ya, atas, karena nggak ini bakalan apa, ada kedap wadah. suara, Iya. kedap udara juga ya. Engap. Tadi asli saya tuh, aduh kelasnya pananan. Waduh, udah mas saya, maaf sudah tidak muda lagi gitu kan, dibanding mereka-mereka yang sangat seger-seger ini. Jadi ya itu. Terus ini balik lagi ke pengalaman masing-masing nih. Tadi kan dosen ya. Kemarin kan kalian kan sering banget keluar negeri nih. Yang itu udah cita-cita semua seniman ya kan, bisa melanglang buana. Nah, cerita-cerita unik apa aja yang didapat paling unik dari Joni, boleh dulu, kemudian ke Dery. Joni dulu. Iya. Paling unik nih, Du. Paling unik Iya. Di luar negeri sana. Oke. Kembali lagi ya kepada rencana Tuhan gitu. Iya. Rencana Tuhan gitu, memang kalau dipikir-pikir banyak ketidakmungkinan, dalam artian kok aku bisa ya sampai ke sini. Kok bisa ya aku ketemu sama orang ini gitu. Nah, itu tuh berjalan begitu saja dan mengalir dan tidak dipikir gitu. Dipikirnya tuh setelah kita udah melakukan itu. Jadi paling unik itu dulu nih ya Kang, pas sebelum pandemi aku itu buka paspor. Buka paspor, iseng gitu di story. Wah, ini masih ada istilahnya visa Amerika sampai 2000 masa berlaku masih berlaku. Siapa yang mau ajak gitu kan, di storyin. Di ini iseng di posting di posting siapa yang mau ajak gitu. Iya. Udah gitu tiba-tiba ada teman dari Jakarta, Mas Joni itu beneran story-nya masih aktif. Masih Kak, apa mau ajak? Iya, ini cina ada orang Jakarta nyari-nyari dari Kementerian Pariwisata yang di visa Amerika itu belum dapat. Itu kebetulan tadi saya lihat Kang Joni posting. Oh ya, masih ada. Ya udah, kirimin paspornya sama visanya. 3 hari kemudian langsung urus tiket, bawa kostum gitu, harus pergi ke New York. Itu tidak sengaja. Iya. Ini ke New York yang bawa cerita belum. Itu belum. Oh, sebelumnya. Oke. Bawa ke New York. Tapi itu udah ujian. Udah ujian. Dan itu tidak sengaja ada yang ngajak dari kementerian buat datang ke New York. Dan dari situ ketemu ketika pameran tuh satu orang produser itu, aku nggak tahu kenapa orang tuh nyamperin. Tiba-tiba halo, siapa namanya gitu kan, orang sana. Joni. Oh, suatu saat nanti aku akan bawa kamu buat show di New York di sini. Nggak tahu nanti kapan, nanti saya akan hubungi antara bulan September atau Februari. Ya akhirnya Februari saya diundang, kemudian bawa kostum-kostum yang legenda itu, dan akhirnya tertarik semua gitu kan ya, hingga akhirnya pertemuan kedua terus diundang lagi. Dan yang terakhir itu bulan September kemarin setelah beres pandemi, itu pertama kalinya perjalanan luar negeri di masa pandemi gitu di New York. Dan terus Februari diberi kesempatan buat menjadi kurator orang-orang yang ingin show di situ. Jadi diseleksi dulu sama Joni. Layak atau tidaknya. Masuk dulu pas Februari kemarin ajak Teh Epoy gitu, buat ayo nggak bisa pasti soalnya ini masuk kriteria. Iya. Akhirnya bisa, dan ya sampai sekarang ya itu
hal-hal itu yang menjadi dipikir tuh, oh kok bisa ya, Iya, ya. iya, Itu iya, yang iya, disyukuri iya. dan memang Iya. udah jalan. Dan jadi udah punya link Udah ya, link gitu. udah link yang Iya, kuat banget kuat, gitu kan, kuat nggak banget. hanya sebatas lewat KBRI ya Iya. kan, nggak harus lewat sanggar. Yang punten nih, saya ngerasain itu kan ada sedikit banyak nggak sehatnya ya, merewat-lewat gitu tuh. Iya. Ada yang berangkat yang maaf nih nggak sesuai Iya. penarinya, nggak Penarinya. sesuai apa ya kelayakannya gitu kan Banyak, ya, banyak banyak banget. banget kan yang hanya sebatas punten Iya. kedekatan dan pingin keluar Pingin negeri. keluar negeri. Sementara skillnya nggak. Nah, Suruh itu. nari ini nggak bisa. Nah, gitu. itu. Ya. Jadi itu yang harus kita Harus klarifikasi kan, harus klarifikasi. kita di-clearkan bahwa keluar negeri itu nggak semuanya maaf-maaf berprestasinya bagus gitu. Ada yang pingin bener-bener bagus, tapi ada beberapa juga yang lewat belakang dalam arti hanya ingin jalan-jalan atau gimana. Bener nggak sih aku ngomong gitu? Betul banget ya. Sekali. Kajian Mayar gitu kan. Nah, tuh kan tuh kajian mayar tuh berarti mendingan gua bayar dah gitu. Yang penting gua jalan, padahal skillnya maaf-maaf gitu kan. Iya, Banyak banget kan gitu. Jadi ya bukan mengharumkan nama bangsa. Iya. Jatuhnya ya maaf ya, jatuhnya maluin nama Maluin. bangsa. Jadi ya Iya. dah kan zaman sekarang beda mungkin sama zaman dulu. Zaman sekarang kita pemikiran ke sana, orang sana mah nggak ngerti. Iya. Zaman sekarang mah tuh pasti browsing orang Ya, sana betul juga. sih. Betul. Ya kan, browsing banget gitu, cari tahu kayak Iya, gimana. Ya itulah bedainnya gitu. Ada keunggulan, ada kekurangannya. Itu cerita dari Joni, itu keunikan yang kemarin udah sekarang Derry. Mangga. Nah, kalau dari Derry Yang paling unik. yang paling unik itu pas yang dapat channeling dari Cina sama Malaysia. Itu masih kuliah kan berarti? Kuliah S2. S2, oke. S2. Enggak, Deng, udah lulus. Udah lulus dua-duanya, udah lulus S2. Udah lulus. Nah, kan kalau misalkan pentas itu Derry selalu tanemin bahwa Derry nari sebagus mungkin, seikhlas mungkin. Karena Derry yakin bahwa di depan yang nonton itu bukan hanya orang biasa. Pasti ada orang luar biasa yang nonton kita dan tertarik sama kita. Dan itu terbukti, ada orang Malaysia yang suka sama istilahnya kalau Sunda mah adeg-adeg. Adeg-adeg itu kuda-kuda. Kuda-kuda Derry, dia tertarik dan dia hubungi langsung, cari-cari nomor penari ini siapa namanya. Dapatlah di IG, dapatlah sama teman Derry dikasih nomor Derry. Terus abis itu kamu besok berangkat siapin paspor dan lain-lain. Dan akhirnya kita punya silaturahmi yang baik. Dan mereka suka, dan penampilan Derry yang pas waktu pertama di Cina itu suka banget mereka. Dan akhirnya alhamdulillah terus menerus sampai tahun 2019 sebelum 19 sebelum pandemi. Itu Februari berarti terakhir Derry berangkat. Habis dari situ udah off. Ada satu kejadian yang lucu. Apa? Ini pandemi nih. Ini pandemi nih. Belum. Belum Pandemi. Jadi pas berangkat ke Cina yang terakhir kemarin itu tuh dikasih tiket. Kamu mau tiketnya satu pesawat Malaysia Airlines sampai ke Cina, atau mau transit dulu di Hong Kong, main-main dulu di Hong Kong, terus ke Ningbo langsung ke Cina langsung. Kata Derry, mau main-main dulu di bandara yang Hong Kong, biar tahu. Kata Derry teh gitu. Main gitu. Ada senjang waktu 4 jam tuh kan. Derry pikir kan biasa keluar negeri itu koper langsung nyampe ke tempat kan. Iya. Kalau satu pesawat. Dan ini ternyata Derry beda pesawat kan, harus check in ulang. Nah, Derry nggak check in ulang. Kenapa? Karena di Jakarta bilang koper langsung ke Cina, kata Derry teh. Terus kata petugas, ya ini mah langsung ke Cina, nggak ada kemana-mana dulu. Langsung nyampe di Cina. Pusing tuh nyari koper. Oh, beda. Nyari bagasi, ternyata beda pesawat kan. Jadi harus check in dulu, ketinggalan di Hong Kong. Si koper, kostum dan lain-lain. Waduh. Terus. Kalang kabut kan. Iya. Tengah malam, aduh gimana ini, udah stop lagi mesinnya. Mesin apaan? Mesin si koper itu ya apa namanya, runway gitu ya. Aduh, koper kemana ini, nggak ketemu kata dia. Terus panik lah, ada orang Cina mana ada yang sedikit kan yang bisa bahasa Inggris. Aduh gimana sendiri ini, sendiri. Terus langsung nelpon temen lah,
nyari-nyari wifi, nelpon temen, abis itu gimana ini koper, ya udah nanti diurus-urus, tahu besok aja nyampe, diurusin lah sama teman-teman. Terus sama teman orang Cina tuh, yang orang Malaysia teman, cuman dia tinggal di Cina, dicariin si koper teh, ternyata ada ketinggalan di Hong Kong. Ada tapi last minute mau tampil koper baru datang. Berapa? Terus gimana bajunya? Jadi 2 jam mau tampil, si baju belum nyampe tuh, si jam sebelum baru nyampe, pakai kostum rusuh dan lain sebagainya. Udah tampil beres udah. Edan deh. 1 jam. Coba kebayang kalau itu nggak datang gimana? Si kostum mau pakai apa? Kayaknya pakaian seadanya di situ. Baju paling beli lagi di sana. Baju Terus, modern dong, berarti bukan baju jaipongan dong, bukan baju tradisional ya, seayana we gitunya. Dan anehnya lagi, apa? Ke Cina tuh dari bukan tari Sunda. Tari apa? Tari Malaysia. Tari Thailand. Jauh nih negara lain malah narinya. Jadi kumaha ceritanya eta? Jadi si perusahaan itu teh emang perusahaan Thailand kan. Perusahaan pijit gitu Thailand, dia teh suka buka outlet baru di Cina sama Malaysia, kedua negara itu. Nah, si yang orang Malaysia itu jadi GM-nya si perusahaan itu. Nah, dari yang nari di Bandung itu pertamanya emang bukan nari jaipong, bukan nari apa-apa, tapi nari monkey dance yang Thailand itu. Monkey dance, berarti kera pakai topeng kayak helm atau topeng. Bolongnya kecil banget. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Ntar dicari deh YouTube-nya itu tarian monkey apa? Monkey pokoknya raja kera aja. Monkey King. Ya, Monkey King. Keren banget teman-teman. Kayaknya keseruannya udah cukup ini. Ya, seru pisan pisan ini nggak cuman saya flashback istilah kata kangen-kangenan ke kampus, tapi ini dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat cerita. Saya bukan mentang-mentang saya seniornya mereka, tapi saya juga justrunya sekarang lebih ke juniornya mereka dari sisi keilmuan. Karena saya merasa manusia itu tetap harus belajar, baik apapun bentuknya, tetap cari ilmu dan lain-lain. Oke, teman-teman, sampai ketemu di YouTube channel Alpha Plus Dancer dengan konten-konten berikutnya. Tapi ada satu yang selalu ini harus ada ritualnya. Oke. Iya, aya kenang-kenangan sakedik ada. Ya, alah. Ini mah nggak seberapa lama kostumnya Joni yang luar biasa. 15 juta. Ini mah guys loh. Kalau udah Dancer. pakai baju Alpha Plus Dancer ini, iya. Sejalan-jalan itu juga nge-wave. Nge-wave swag. Oke, teman-teman, nanti harus selalu nonton YouTube channel Alpha Plus Dancer, dan saya sama tim butuh komen teman-teman untuk bikin kritik, saran dan lain-lain untuk membuat kita lebih baik lagi. Oke, hari ini cukup. Saya di ISBI ketemu mereka, ketemu dosen-dosen, dan nanti bakalan ada konten di isi ini untuk kita ngedance. Sampai ketemu lagi. Bye.